A good human will always honor about their words. Seorang hamba yang baik akan selalu jujur dengan kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, dan hanya pada Allah kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, serta berlindung dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, berikan rahmat, keselamatan serta barokah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, dan semua guru-guru hebatku, serta teman-teman generasi Z-ku yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ana Altafurnisa dari SDI Pus Al-Hanif. Materi yang saya akan sampaikan adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara tanda cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti akhlak beliau. Salah satunya adalah jujur. Seperti cerita ini. Saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun, masyarakat Quraisy mulai membangun kembali Ka'bah. Setiap suku bertanggung jawab untuk membangun kembali bagiannya. Saat peletakan Hajar Aswad, terjadi perselisihan di antara para pemimpin suku. Mereka semua ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Situasi menjadi tegang dan hampir terjadi perkelahian. Untuk menghindari hal tersebut, sebuah ide diberikan oleh salah satu sesepuh Makkah, yaitu Abu Umayyah. Beliau berkata, biarkan orang pertama yang memasuki gerbang Masjidil Haram yang akan memutuskan masalahnya. Keesokan harinya, orang pertama yang memasuki gerbang Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad. Masyarakat Makkah sangat gembira melihat kedatangan Nabi Muhammad. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, dan mereka mempercayai keputusannya. Dengan demikian, masalah tersebut diselesaikan secara damai. Dewan juri dan hadirin yang dimuliakan Allah, contoh tersebut menunjukkan betapa jujurnya akhlak Nabi. Beliau ingin umatnya juga berlaku jujur. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatahawwas sidqa, hatta yuqtada indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yatahawwal kadiba, hatta yuqtada indallahi kadzdzaba." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka ia
akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang senantiasa berbuat dusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. Nah, kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, ya kita harus mengikuti apa yang beliau ajarkan, yaitu berlaku jujur. Teman-teman generasi Z yang dinamis, contoh sehari-hari yang sering terjadi seperti cerita ini. Pernah tidak kalian pengen jajan tapi tidak punya uang, dan kebetulan ada dompet Umi di atas meja? Saat itu Umi tidak ada di rumah, padahal pedagangnya sebentar lagi pergi. Aku yakin kalian berperang dalam hati, ambil aja nanti baru aku bilang ke Umi. Ih, aku kan gak punya uang. Kata Umi, kalau gak punya uang ya jangan jajan. Tapi di sisi lain seperti ada yang berbisik, udah ambil aja. Umi kan gak lihat, cuma 2.000 mah Umi juga gak tahu kalau uangnya hilang. Atau cuma 2.000 ini Umi juga gak bakal marah. Nah, orang yang jujur adalah orang yang bisa mengalahkan diri sendiri. Kitakah itu? Jawab dengan keyakinan, ya, itu aku. Pegang kejujuran dengan hati yang teguh. Kebaikan itu harus dipaksakan. Menjadi orang yang baik itu keharusan, teman-teman. Jadi kita bisa selamat dunia dan akhirat. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119 menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Orang-orang yang benar itu siapa? Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang jujur. Jadi begitulah teman-teman, sekali lagi saya tegaskan, jujurlah di setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan. Sebagai bukti kita cinta terhadap Rasulullah. Yuk sama-sama kita berdoa. Aminkan ya teman-teman. Ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu ini untuk selalu memiliki akhlak yang mulia, selalu berlaku jujur dalam segala hal. Hanya Engkau lah ya Allah yang dapat memberi taufik dan pertolongan bagi kami. Demikianlah Dewan Juri yang saya hormati, pidato sekaligus muhasabah untuk diri saya dan semua orang di tempat ini. Mohon maaf kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.